Karena pada faktanya banyak orang yang menduduki posisi tertentu di dalam satu jabatan, tapi sebenarnya dia bukan leader. Saya katakan tadi bahwa 20 tahun lebih saya menduduki posisi struktural, namun saya tidak mengatakan bahwa selama kurun waktu itu saya seorang leader, walaupun saya memiliki posisi dalam struktural. Nah, ketika saya menduduki posisi, tetapi saya tidak memiliki seorang pun untuk menjadi pengikut saya, maka saya bukan leader. Mungkin saya punya bawahan, tetapi bawahan saya tidak menyerahkan hatinya untuk mengikuti kepemimpinan saya. Jadi lebih resistensi atau tidak memiliki pengakuan terhadap kepemimpinan saya. Maka pada saat itu saya bukanlah seorang leader. Maka di sini kalau saya boleh mengutip James Joyce, mengatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk memiliki pengikut. Ya, jadi kuncinya adalah seorang pemimpin memiliki pengikut seperti yang dikatakan misalnya oleh Eisenhower. Ya, seorang pemimpin adalah seorang yang memiliki pengikut. Artinya kalau dia tidak memiliki pengikut, orang itu bukanlah seorang pemimpin. Dan pengertian pengikut di sini, follower di sini bukan bawahan. Ya, pengertian follower di sini adalah orang yang telah menyerahkan hatinya untuk dengan sukarela ya untuk dipimpin oleh seseorang yang disebut leader, seorang yang disebut pemimpin tersebut. Artinya walaupun kita sebagai supervisor atau sebagai manajer, kita punya anak buah, kita punya staff, kita punya bawahan, tetapi mereka tidak bekerja untuk kita atau tidak bekerja mengikuti direction kita dengan hati yang dengan sukarela, tapi lebih pada terpaksa ya karena tugas yang diberikan oleh tanda kutip atasannya, maka sebenarnya kita bukan leader di situ. Ya, dalam pengertian yang sebenarnya kita bukan leader karena pengikut yang dimaksud bawahan kita itu bukan pengikut yang menyerahkan hati mereka untuk mengikuti dipimpin oleh kita. Nah, oleh sebab itu tadi saya singgung bahwa dalam kurun waktu 20 tahun lebih saya menjadi menduduki jabatan struktural ya tidak dengan serta merta selama kurun waktu itu adalah saya seorang leader. Saya misalnya memberikan contoh begini. Pada waktu saya lulus S1 zaman dulu ya, kalau zaman sekarang dosen tuh harus S2 ya Bapak Ibu yang ya di sini mungkin ada beberapa dosen ya. Jadi dosen itu harus S2 kalau sekarang. Kalau zaman dulu S1 bisa jadi dosen. Ya. Jadi pada waktu saya lulus S1 itu kemudian saya direkrut untuk menjadi seorang dosen dan karena sekolahnya pada waktu itu masih sekolah tinggi yang tidak terlalu besar, banyak jabatan kosong di dalamnya dan kemudian saya menjadi wakil ketua gitu ya. Jadi kalau di universitas itu wakil rektor, tapi kalau sekolah tinggi adalah wakil ketua atau pembantu ketua. Nah, Bapak Ibu, karena saya merasa bahwa saya seorang pemimpin di sana ya, dan apalagi saya masih muda pada waktu ya baru tamat, baru lulus S1 pula ya pada waktu itu dan sedang ambil S2 ya, kemudian direkrut dan kemudian menduduki posisi struktural. Ya, kalau saya renungkan saat ini ya, mengingat pada masa itu, malu sendiri gitu ya. Jadi begini, sebagai anak muda yang baru tamat kemudian memiliki kedudukan, itu kita membuat kita itu anak muda itu menjadi seperti sombong ya. Enggak semua anak muda ya, itu saya. Ya saya pada waktu masih muda dulu ya. Jadi membuat diri itu meninggikan diri sendiri begitu ya. Sehingga saya berpikir bahwa saya seorang pemimpin, semua orang yang di bawah saya harus ikut apa yang menjadi kebijakan saya. Dan tentunya kebijakan-kebijakan saya juga pikirkan, saya juga rencanakan. Tetapi cara mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan tersebut kepada orang yang di bawah ya itu cenderung apa namanya ya dengan komunikasi yang kurang baik ya, dengan komunikasi yang kurang pas ya kepada mereka sehingga kok nggak ada yang mendengar saya, nggak ada yang menghargai saya. Saya merasa bahwa nggak ada yang mendengar saya, nggak ada yang menghargai saya, nggak ada yang apa namanya memperhatikan instruksi-instruksi saya gitu ya. Dan kemudian saya berpikir apakah karena saya masih S1. Nah, kemudian akhirnya saya segera harus selesaikan S2 saya dengan berpikir bahwa setelah selesai S2 nanti mereka lebih menghormati saya karena saya sudah S2 zaman itu ya. Nah, ternyata selesai S2 ya sama aja, nggak ada artinya. Yang mereka juga tidak menghargai karena saya S2. Ya, saya punya jabatan, saya S2, mereka tidak menghargai. Oleh sebab itu saya katakan bahwa pada saat situasi itu ya, pada saat itu masa itu ya, saya tidak mengatakan saya seorang leader.
Saya punya jabatan struktural, namun saya bukan seorang leader. Nah, masalahnya apa? Masalahnya saya belum memenangkan hati mereka. Ya, saya lebih melihat pada diri saya sendiri, lebih melihat pada apa keangkuhan ya, perasaan lebih tinggi di dalam diri saya sendiri. Saya tidak mencoba untuk mendekati teman-teman, saya tidak mencoba untuk merangkul mereka ya, sehingga mereka pertama ya bisa merasa dihargai oleh saya, dan kemudian kedua ya dapat bekerja bersama-sama dengan saya. Nah, ini sangat jauh berbeda ya, bagaimana pendekatan saya di dalam kepemimpinan pada zaman itu dengan pada zaman zaman sekarang. Sehingga dari pengalaman ini saya dapat katakan ya bahwa seorang leader itu bukan karena dia punya jabatan. Ya, jadi oleh sebab itu teman-teman, Bapak Ibu tidak bisa berpikir dalam hati begini, kapan menjadi leader? Ketika saya punya jabatan, tidak. Ketika Anda punya jabatan belum tentu Anda menjadi seorang leader. Oleh sebab itu, mempersiapkan diri untuk menjadi leader itu menjadi penting ya, bahkan sebelum kita menduduki jabatan tertentu. Ya, memiliki posisi kepemimpinan tertentu gitu ya. Karena ketika kita menduduki satu jabatan ya, belum tentu kita ini bisa menjadi seorang leader ya. Artinya dalam artian kita memiliki seorang pengikut begitu. Atau kemudian kita berpikir, oh nanti kalau saya sudah S2 atau bahkan S3 baru saya bisa jadi leader sehingga orang lebih sungkan kepada saya, orang lebih menghargai saya. Itu juga tidak akan terjadi Bapak Ibu ya. Jadi ada kok banyak ya yang sudah S3 tamatan dari mana-mana ya, dari bukan hanya dari nasional tapi juga dari internasional, dari luar negeri sana, ketika kembali ke Indonesia ya dia ahli di bidangnya, dia ahli di bidangnya sebagai seorang peneliti, sebagai seorang misalnya sebagai seorang dosen, tapi belum tentu dia bisa menjadi seorang seorang leader. Ya, sekalipun misalnya tamatan tamatan luar negeri. Jadi pada akhirnya ya Bapak Ibu, pendidikan pun, latar belakang pendidikan setinggi apapun pendidikan Anda, itu dia menjamin Anda bisa menjadi seorang leader. Nah, jadi kalau begitu untuk menjadi seorang leader seperti apa? Ya kuncinya ini adalah Anda memiliki pengikut. Ya, jika Anda tidak memiliki pengikut, Anda bukanlah seorang leader. Anda tidak pernah bersekolah, Anda tidak memiliki tidak pernah punya jabatan, tetapi Anda memiliki pengikut, Anda sudah punya potensi menjadi seorang leader, atau bahkan Anda sudah menjadi seorang leader itu sendiri. Nah, oleh sebab itu di sini kalau saya boleh mengutip dari John Maxwell ya, seorang trainer leadership yang sangat terkenal ya, di dunia. John Maxwell mengatakan bahwa pengaruh itu merupakan awal dari kepemimpinan sejati. Jadi untuk kita dapat memiliki pengikut tadi, maka kita harus punya pengaruh, dan pengaruh itu adalah awal dari kepemimpinan sejati. Karena apa? Karena jika kita memiliki pengaruh, maka kita dapat memiliki pengikut. Nah, kalau kita memiliki pengikut, maka kita adalah seorang leader, karena seorang leader adalah seorang yang memiliki pengikut. Sehingga dikatakan pengaruh merupakan awal dari kepemimpinan sejati. Mengapa? Ya, kalau saya mengutip dari Kauses dan Posner ya, karena ini masalahnya, karena jika Anda tidak mempercayai sang pembawa pesan, dalam konteks ini adalah pembawa pesannya leader ya, Anda pun tidak akan mempercayai pesan yang disampaikannya. Jadi begini Bapak Ibu, jikalau Anda memiliki seorang pemimpin itu adalah yang dimaksud dari sang pembawa pesan itu. Jikalau Anda tidak mempercayai dia, ya, atasan Anda itu, ya, orang yang tanda kutip memimpin Anda itu, jikalau Anda tidak mempercayai dia, Anda pun tidak akan mempercayai pesan atau perintah atau apapun yang disampaikan oleh pemimpin itu atau atasan Anda itu, karena Anda tidak mempercayai orangnya. Nah, oleh sebab itu, orang yang dapat dipercaya itu menjadi penting ya. Bagaimana mendapatkan kepercayaan dari orang yang kita pimpin itu menjadi sangat penting. Itulah kunci dari pengaruh, dan itulah kunci untuk mempengaruhi orang untuk menjadi pengikut kita, begitu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, menjadi seorang pemimpin yang dapat percaya itu sangat penting sekali. Apakah ada pemimpin yang tidak dapat dipercaya? Banyak di dalam realitanya banyak pemimpin yang tidak dapat percaya. Hal kecil saja ya. Kemarin dia ngomong apa, hari ini ngomong yang berbeda. Ya, kemarin dia menjanjikan apa, kemudian hari ini dia melakukan yang kebalikan dari apa yang dijanjikan, atau paling tidak melakukan apa yang dia telah janjikan itu. Nah,
kalau ini dilakukan berulang-ulang, ya, maka orang-orang yang ada di bawahnya atau orang-orang yang dipimpinnya tidak lagi menaruh kepercayaan kepada pemimpin tersebut. Nah, kita posisikan diri kita pada pemimpin tersebut. Nah, jika kita ingin mendapatkan hati, ingin memiliki pengaruh kepada orang-orang yang kita pimpin dalam organisasi, maka pastikan bahwa kita dipercaya oleh mereka. Apa yang kita katakan dengan yang kita lakukan itu sama. Apa yang kita katakan hari ini dengan hari esok dan seterusnya adalah sama. Jadi oleh sebab itu kepercayaan atau membangun kepercayaan kepada orang-orang yang kita pimpin menjadi sangat penting karena itulah kunci supaya kita memiliki pengaruh dalam kehidupan mereka sehingga dengan demikian mereka mengikuti atau mengakui kepemimpinan kita. Baru saat itu kita bisa benar-benar disebut sebagai seorang leader. Jadi ini adalah kuncinya yang pertama ya Bapak Ibu, bahwa seorang pemimpin adalah seorang yang memiliki pengikut. Seorang pemimpin memiliki pengikut karena dia memiliki pengaruh. Dia memiliki pengaruh karena dia dapat dipercaya ya oleh orang-orang yang dipimpinnya sehingga orang-orang mau mengikut dia atau mengakui dia sebagai pemimpinnya. Nah, untuk supaya kita dapat membangun kepercayaan di dalam hati para pengikut kita, maka hal yang kedua yang tidak kalah penting ya adalah integritas. Ya, integritas seorang pemimpin. Integritas seorang pemimpin adalah kunci yang tidak dapat diabaikan ya untuk benar-benar bisa menjadi seorang pemimpin. Karena dengan integritas inilah maka orang percaya kepada kita. Dengan orang percaya kepada kita, maka orang itu kita membawa pengaruh kepada mereka. Ketika kita membawa pengaruh kepada mereka, maka mereka menjadi follower kita. Ketika mereka menjadi follower kita, berarti kita menjadi leader atas mereka, begitu. Nah, jadi integritas seorang pemimpin menjadi poin yang sangat penting di dalam kepemimpinan. Nah, saya di sini mengutip Dwight Eisenhower. Dia berkata bahwa untuk menjadi pemimpin, ya kita harus memiliki pengikut. Tadi ya, saya ulangi lagi ya. Untuk menjadi seorang pemimpin, kita harus memiliki pengikut. Untuk memiliki pengikut, kita harus mendapatkan kepercayaan mereka. Jadi untuk memiliki pengikut, kita harus mendapatkan kepercayaan mereka sehingga tidak diragukan lagi bahwa kualitas tertinggi yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah integritas. Nah, Eisenhower sendiri saya pernah membaca tentang biografi Eisenhower ya pada waktu dia sudah tidak lagi menjadi jenderal tapi menjadi presiden Amerika Serikat. Pada waktu itu kalau nggak salah John MacArthur adalah jenderalnya ya atau kalau di sini panglima dari pasukan Amerika gitu ya, khususnya pada waktu Perang Dunia Kedua. Nah, satu kali setelah John MacArthur kembali dari medan tempur dan memenangkan pertempuran, Eisenhower berkunjung ke rumahnya untuk menjumpainya, ya untuk menyambutnya sebenarnya. Tetapi pada saat Eisenhower tiba di kediaman John MacArthur, Jenderal John MacArthur sedang istirahat. Dan ajudan dari Eisenhower meminta ajudan John MacArthur untuk memanggil sang jenderal. Tapi kemudian ajudan MacArthur kembali lagi menyampaikan pada presiden bahwa John MacArthur sedang istirahat. Jadi Pak Presiden bisa datang ketika di luar jam istirahatnya. Dan ini membuat tersinggung ajudan Eisenhower. Ya. Dia minta izin kepada Eisenhower untuk menyeret keluar John MacArthur menghadapnya. Namun kemudian yang mengejutkan statement Eisenhower mengatakan bahwa tidak perlu, kita harus kembali, ya. Jadi membiarkan MacArthur untuk istirahat. Saya rela menjadi penuntun kudanya, penuntun kuda dari John MacArthur selama John MacArthur dapat selalu membawa kemenangan bagi Amerika. Ya, jadi Eisenhower berkata demikian ya. Jadi saya rela menjadi penuntun dari kuda MacArthur ya, asalkan MacArthur selalu pulang membawa kemenangan bagi
bagi Amerika. Dan statement itu membuat Eisenhower begitu menjadi seorang pemimpin yang begitu terkenal ya. Jadi dia rela untuk merendahkan dirinya, rela untuk ya merendahkan dirinya asal timnya tetap solid, asal timnya tetap selalu membawa kinerja yang baik gitu ya. Kalau terapkan dalam organisasi ya kinerja yang baik bagi organisasi begitu. Nah ini mungkin tidak begitu cocok di Indonesia karena di Indonesia itu punya budaya kita jarak kekuasaan yang sangat tinggi antara atasan dan bawahan. Sementara Amerika itu memiliki budaya jarak kekuasaan yang rendah antara atasan bawah dan bawahan begitu. Nah, namun demikian dalam konsep sebagai servant leadership ya, jadi apa pemimpin yang melayani, pemimpin yang mau merendahkan diri ya demi keberhasilan satu misi atau keberhasilan satu apa namanya project dari tim kerja itu tidak masalah ya bagi seorang pemimpin. Nah, karena apa? Karena kuncinya adalah kinerja organisasi, kinerja timnya, bukan apa namanya pemuliaan dirinya. Sehingga bagi Eisenhower tidak masalah ketika MacArthur tidak menemuinya, asal MacArthur selalu membawa keberhasilan ya bagi negaranya atau bagi Amerika. Nah, itu yang dikatakan oleh Eisenhower, dan di sini dia mengatakan untuk menjadi seorang pemimpin kita harus memiliki pengikut, untuk memiliki pengikut kita harus mendapatkan kepercayaan mereka. Tidak diragukan lagi bahwa kualitas tertinggi yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah integritas. Nah, kita juga dapat belajar sebenarnya dari para pemimpin yang lain ya tentang servant leadership atau pemimpin yang bahkan mau melayani. Misalnya kalau dalam kisah India ya, Bapak Ibu mungkin pernah membaca atau mungkin ada filmnya ya, nonton filmnya tentang Mahabharata misalnya. Kalau kita apa namanya mendeskripsikan Krishna itu adalah seorang pemimpin sebenarnya. Dia yang mengendalikan seluruh sejarah ya, dari sejarah awal hingga akhir sebenarnya dalam Mahabharata itu di dalam kendali Krishna. Namun dalam perang Mahabharata, coba kita perhatikan dia hanya sebagai seorang apa? Sebagai seorang kusir dari kereta kudanya Arjuna. Dia bukan seorang pahlawan di dalam pertempuran. Dia tidak mengangkat senjata, dia tidak melakukan dia tidak berperan sebagai kesatria, tetapi dia hanya sebagai seorang kusir yang dia pada waktu itu dianggap sangat rendah derajatnya begitu. Tetapi sebenarnya dia adalah seorang pemimpin yang memiliki tujuan untuk menyempurnakan sejarah ya. Jadi sejarah di dalam konsep India ya, di pemurnian sejarah, pemurnian manusia, dan dia adalah pengendali sejarah gitu. Nah, jadi kadang-kadang kita sebagai seorang pemimpin harus siap untuk menjadi seperti Eisenhower, untuk menjadi seperti apa namanya tadi Krishna ya. Bahkan kita harus merendahkan diri. Tetapi sampai sekarang siapa yang tidak mengenal Eisenhower? Siapa yang tidak mengenal kepemimpinan Krishna yang luar biasa walaupun merendahkan diri gitu. Nah, oleh sebab itu dengan tepat sekali dalam case Eisenhower ya, untuk menjadi seorang pemimpin kita harus memiliki pengikut, dan untuk memiliki pengikut kita harus mendapatkan kepercayaan mereka. Tidak diragukan lagi bahwa kualitas tertinggi yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah integritas. Nah, pentingnya integritas ini ya kita tidak boleh kaburkan dengan citra ya. Jadi citra dengan integritas ini dua hal yang berbeda. Maka di kita ini ya seringkali kita dengar tentang pencitraan ya, pemimpin pencitraan dan sebagainya. Jadi citra itu adalah apa yang orang pikirkan tentang Anda. Ya, jadi citra itu adalah apa yang orang lihat tentang kita. Ya, mungkin citra seseorang itu baik, ya. Citra seseorang itu wah hebat, ya. Citra seseorang itu wah patut diacungi jempol gitu. Karena orang hanya melihat apa yang terlihat di dalam diri orang itu. Namun ya berbeda dengan integritas. Integritas adalah siapa sejatinya Anda. Jadi bukan apa yang orang lihat tentang kita, tetapi siapa kita yang sesungguhnya, itu adalah integritas. Maka seorang pemimpin ketika dia membangun citra, ya, suatu saat
topengnya akan terbuka juga. Sehingga akhirnya kepemimpinan yang dia telah bangun, kepercayaan telah dibangun bertahun-tahun dapat runtuh dalam sekejap. Kalau dia hanya mengandalkan citra. Tapi jikalau dia memiliki integritas, ya, maka citra akan mengikuti. Ya, jadi oleh sebab itu kuncinya bukan di citranya, tetapi integritasnya. Artinya, jikalau dia memiliki integritas, yaitu siapa dirinya sesungguhnya adalah memang orang yang baik, orang yang dapat dipercaya, orang yang bertanggung jawab, maka akan muncul dalam citranya seperti orang yang baik, orang yang dapat dipercaya, orang yang dapat bertanggung jawab. Ya, tidak hanya sekedar citra, ya kelihatannya orang ini bertanggung jawab, tapi ternyata tidak. Ya, sehingga tidak akan tahan lama citra itu dia pertahankan begitu. Nah, oleh sebab itu integritas menjadi poin yang sangat penting bagi seorang pemimpin. Dan dalam kepemimpinan, saya masih mengutip Maxwell, dalam kepemimpinan setengah liter teladan itu setara dengan segalon nasihat. Ya, jadi banyak pemimpin terlalu banyak bicara, ya, tapi tidak tidak memberikan teladan. Nah, jika seorang itu memiliki integritas, dia bukan hanya bicara, tapi dia juga memberikan contoh nyata menjadi seorang pemimpin. Ketika dia meminta orang bekerja keras, maka dia sendiri seorang pemimpin ini juga harus bekerja keras, bukan hanya kasih perintah saja, tetapi tidak memberikan contoh, tidak memberikan ya teladan untuk orang-orang yang dipimpin, sehingga orang hanya akan mencibir bahwa dia hanya bisa bicara, ya, atau dia banyak memberikan nasihat kepada orang yang di bawahnya atau orang yang dipimpinnya atau stafnya, tapi nasihat yang dia sendiri tidak bisa lakukan. Nah, ini juga masalah. Oleh sebab itu, teladan itu adalah yang lebih penting daripada nasihat. Jadi seorang pemimpin, ya, selain pandai bicara, dia juga pandai memberikan teladan, dan terutama adalah teladan. Ya, teladan itu adalah yang terutama, ya, dan lebih penting daripada nasihat. Ya, saya mengutip ada satu pemimpin Amerika, ya, Dr. W. Criswell, dia pernah mengatakan bahwa orang tidak akan mendengar seberapa kencang engkau bicara, seberapa keras engkau berbicara, tapi mereka hanya ingin melihat apa yang engkau lakukan. Ya, jadi orang tidak akan mendengar seberapa kerasnya Anda berbicara, tapi mereka hanya ingin melihat, ya, apa yang Anda lakukan. Jadi di sini berbicara tentang teladan, sehingga Maxwell mengatakan bahwa dalam kepemimpinan, pemimpin yang berintegritas itu setengah liter teladan itu setara dengan segala nasihat. Maksudnya kita bukan ukurannya, tapi kita bicara bahwa teladan itu sangat penting. Teladan yang kecil memiliki dampak yang lebih besar daripada nasihat yang banyak, ya, dampaknya tidak terlalu besar gitu. Dan ketika orang lain mulai mempercayai Anda, maka tingkat pengaruh Anda pun akan meningkat. Kan kuncinya kita tadi membangun integritas ini supaya kita dapat dipercaya. Ya, ketika kita dipercaya, kita memiliki pengaruh. Ketika kita memiliki pengaruh, maka kita memiliki pengikut. Ketika kita memiliki pengikut, maka kita seorang pemimpin, gitu ya. Jadi ketika orang lain mulai mempercayai Anda, tingkat pengaruh Anda pun meningkat, sehingga ini menjadi kunci bagi Anda untuk memiliki pengikut, dan dengan demikian Anda dapat disebut sebagai seorang pemimpin. Jadi yang pertama, kunci dari kepemimpinan adalah pengaruh, dan yang kedua adalah integritas, ya. Jadi dengan bagaimana membangun pengaruh tadi sudah saya jelaskan, berarti kita harus membangun kepercayaan. Kita harus membangun integritas. Dengan pengaruh itu maka kita memiliki pengikut. Karena hanya dengan memiliki pengikut kita dapat disebut sebagai seorang leader, seorang pemimpin. Karena kedepannya sebagai seorang pemimpin ada tanggung jawab yang besar yang harus kita harus kita jalankan atau harus kita laksanakan, yaitu apa? Memimpin perubahan dan inovasi, khususnya dalam organisasi, ya. Ini mau tidak mau, ya, Anda harus memimpin perubahan. Kenapa? Karena organisasi itu tidak ada yang sifatnya tetap, ya.
Kalau saya boleh mengutip statement dari Heraklitos adalah seorang filsuf Prasokrates, ya. Dia mengatakan tidak ada yang permanen kecuali perubahan itu sendiri. Artinya di dalam realita alam semesta, di dalam kehidupan manusia, tidak ada yang permanen, tidak ada yang tetap kecuali perubahan itu sendiri. Artinya apa? Segala sesuatunya berubah, ya, segala sesuatu mengalir dan kita tidak akan dapat berdiri di atas aliran air yang sama. Sama seperti ketika Anda turun ke sungai yang mengalir, air yang Anda injak itu tidaklah sama. Air yang Anda injak itu terus mengalami perubahan karena airnya mengalir, ya. Nah, demikian juga ketika kita masuk ke dalam dunia ini, ya tidak ada yang tetap selain perubahan itu sendiri. Demikian juga di dalam organisasi. Dalam organisasi tidak ada yang tetap, segala sesuatunya akan berubah. Kenapa saya katakan demikian? Karena organisasi berhadapan bukan hanya dengan lingkungan internalnya, tapi juga lingkungan eksternalnya. Ya, jadi begini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mempelajari tentang bagaimana menyusun strategi perusahaan, perusahaan itu harus mempertimbangkan dua hal penting, yaitu sumber daya yang dimilikinya atau yang disebut juga sebagai lingkungan internal environment, dan yang kedua adalah faktor lingkungan eksternal yang di luar organisasi atau external environment. Nah, external environment ini misalnya politik, ya. Ketika politik berubah atau misalnya kepemimpinan baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi atau bahkan nasional mengalami perubahan, para pemimpin perusahaan atau para pembuat rumusan strategi menyadari betul bahwa kemungkinan terjadi perubahan terkait dengan regulasi, terkait dengan undang-undang bahkan, ya, itu mungkin akan terjadi dan itu dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Dan oleh sebab itu perlu dirumuskan kembali strategi yang baru, ya, untuk merespon perubahan yang terjadi. Dan bukannya politik, ya, termasuk juga ekonomi. Kayak misalnya ketika ekonomi kita mengalami penurunan, ya, atau misalnya yang kita rasakan saat ini, ya, yang kita rasakan saat ini setelah COVID-19 ini kan, ya, ekonomi kan juga terguncang, ya, bahkan bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Bahkan pada waktu kuartal 1 dan kuartal 2 setelah tahun 2020, ya, ketika COVID melanda, itu seluruh dunia mengalami resesi ekonomi sebenarnya, karena indikator resesi ekonomi itu ketika terjadi penurunan GDP dalam 2 kuartal berturut-turut sudah bisa diindikasikan terjadi resesi, ya, apalagi kalau sudah turun di bawah threshold atau pertumbuhannya menjadi minus, itu sudah bisa dikatakan sebagai resesi. Nah, pada waktu kuartal 2 seluruh dunia mengalami resesi, ya, termasuk Amerika, Cina, walaupun kemudian kuartal 3 Cina mengalami kenaikan, ya, GDP bahkan melonjak sampai 11% kalau nggak salah. Amerika juga mengalami kenaikan dan melonjak. Nah, kemudian tetapi negara-negara Asia seperti Indonesia, bahkan Singapura masih di bawah threshold, gitu. Jadi masih minus pertumbuhannya setelah namun cenderung ketika kuartal 3 mengalami kenaikan. Artinya apa? Artinya kondisi ekonomi ini juga akan berdampak pada perusahaan, kan? Artinya daya beli masyarakat menurun, ya, dan kemudian akan juga mempengaruhi penjualan dari produk yang diproduksi, ya, dan kemudian pengaruh dari COVID ini juga mempengaruhi produksi itu sendiri, ya, karena physical distancing dan sebagainya. Jadi banyak faktor, ya. Saya mungkin tidak menjelaskan satu-satu, ya. Nanti ada faktor teknologi, ada faktor environment, ada faktor sosial budaya, ada faktor legal, ya, dan sebagainya. Namun ada begitu banyak faktor, ya, yang mempengaruhi kinerja organisasi, di mana organisasi atau perusahaan harus menyesuaikan strateginya dengan setiap perubahan yang terjadi. Sementara tidak ada yang tetap, ya, di dalam organisasi juga tidak ada yang tetap, ya. Lingkungan kita terus mengalami perubahan terus-menerus. Nah, oleh sebab itu, strategi-strategi baru atau emergent strategi mungkin perlu dimunculkan. Tapi masalahnya sebagai leader, ketika kita mengimplementasikan perubahan strategi itu, yang seringkali dihadapi leader adalah resistensi, penolakan, ya.
apa namanya, kalau dari pengamatan saya ya selama memimpin ya, uh, begini, banyak orang ya, jadi bahwa manusia itu menolak berubah ketika diajak berubah dan selalu ingin berubah ketika diminta untuk tetap. Jadi gini, ketika kita strategi yang kita terapkan itu tetap sama dalam tempo waktu yang lama dan kita juga sebagai pemimpin tentunya ya mendasarkan pada kondisi yang lingkungan ya, kecocokan antara lingkungan eksternal dan internal kita dengan internal perusahaan, sehingga kita belum waktunya untuk mengubah strategi. Nah, jadi pada saat itu berarti kita meminta semua orang untuk tetap pada strategi yang lama. Tetapi biasanya staf ini akan bosan dan berkata bahwa uh, kenapa sih nggak ada inovasi, kok begini-begini aja dari dulu, begitu ya, nggak ada perubahan, ya. Jadi itu artinya apa? Ketika diminta tetap, mereka ingin yang berubah. Tapi justru ketika pada saat krisis, ya, dan kita harus mengubah strategi kita dan menerapkan cara-cara yang baru, ya, di dalam berorganisasi atau dalam menjalankan perusahaan, nah, mereka tidak mau berubah. Justru ketika diajak berubah, mereka tidak mau berubah. Dan di sini adalah peran pemimpin yang sangat penting dalam membawa perubahan tersebut. Karena kata yang paling dekat dengan perubahan atau change di dalam organisasi adalah resistensi. Ya, jadi apa namanya? Respon pertama, ya, respon pertama seorang pemimpin dari perubahan itu biasanya adalah resistensi. Walaupun resistensi itu kita tidak perlu juga menanggapinya secara negatif saja, tidak selalu. Karena resistensi itu muncul ketika karyawan merasa bahwa akan merasa sulit ketika melakukan sesuatu yang baru. Maka kemudian terjadilah resistensi. Jadi bukan sepenuhnya menolak. Jika seorang pemimpin mampu untuk mengkomunikasikan perubahan yang dilakukan, yaitu adalah untuk kebaikan perusahaan dan tentunya ketika perusahaan menjadi lebih baik, ya, profitability naik, itu kan akan berdampak pada kesejahteraan dari karyawan dan juga sustainability, ya, keberlanjutan lapangan kerja yang tersedia bagi karyawan itu. Dan juga ketika pemimpin mampu mengkomunikasikan bahwa situasinya memang harus berubah, strategi harus berubah untuk menyesuaikan dengan kondisi dari lingkungan eksternal, dan komunikasi itu ketika dapat diterima oleh stafnya, maka pemimpin ini mampu untuk memimpin perubahan tersebut, ya, dan kemudian membawa inovasi baru dalam perubahan tersebut yang diterima oleh bawahannya dan juga membawa kebaikan bukan hanya bagi perusahaan tapi juga untuk semua personel di dalam perusahaan itu. Nah, John Maxwell mengatakan orang tidak serta menolak perubahan, mereka menolak diubah. Ini seringkali. Jadi sebenarnya bukan perubahannya yang ditolak, tapi kadang orang tuh tidak mau berubah aja. Karena ketika seseorang itu harus merubah cara-cara kerja atau strategi kerja yang selama ini dia terapkan, ya, dia membutuhkan effort yang lebih, ya, atau harus mempelajari hal yang baru. Misalnya dalam penerapan sistem informasi aja, saya yakin bahwa ICT di dalam organisasi ketika dia mengubah sistemnya adalah untuk kecepatan, untuk lebih lebih terintegrasi dan lebih cepat, lebih efektif, efisien gitu. Tapi ketika diterapkan, itu kan berarti setiap personel kan harus mempelajari sistem yang baru. Ya, biasanya ada resistensi. Padahal tujuannya baik, ya. Nanti setelah dikasih pelatihan untuk dan akhirnya mereka mampu dan terbiasa menggunakan sistem yang baru mereka sadar, oh ternyata ini lebih baik daripada yang sebelumnya. Tapi pada awal-awalnya pasti kenapa? Yang sebelumnya sudah enak, sudah bagus, sudah kita semua sudah kuasai. Kenapa harus ganti sistem yang baru yang lebih rumit? Yang lebih rumit itu kadang-kadang karena memang baru, ya. Jadi harus belajar lagi. Tapi setelah menguasai, ya ternyata ya memang lebih efisien, ya, efektif dan efisien dibandingkan dengan sistem yang sebelumnya, begitu. Nah, ini peran pemimpin yang membuat perubahan itu menjadi sangat penting. Nah, ketika pemimpin ini benar-benar dipercaya oleh pengikutnya, ini akan lebih mudah untuk membawa perubahan. Tapi kalau dia belum mampu untuk menanamkan kepercayaan pada pengikutnya, ini akan sulit sekali untuk membawa perubahan.
Padahal organisasi harus berubah. Apalagi di middle leader ya, karena misalnya rumusan strategi kan dibuat oleh top manager ya, top management. Jadi di middle ini kan pelaksana, implementatornya ya. Jadi dari atas ya memaksakan bahwa harus segera dilakukan perubahan. Jikalau tidak, ya kita akan ketinggalan dengan pesaing, dan jika tidak kita akan tergeser di dalam persaingan pasar misalnya begitu. Tapi middle manager ini yang sebenarnya harus mengkomunikasikan ke bawah ya, ke pelaksana ya, kepada pelaksana strategi itu. Nah, itu adalah pekerjaan yang tidak mudah. Nah, tetapi seorang pemimpin yang dapat percaya diharapkan ya mampu untuk membawa perubahan. Nah, hal yang lain yang juga perlu kita perhatikan, ini adalah poin terakhir saya, perhatikan sebagai seorang pemimpin adalah pentingnya pemahaman tentang cross cultural. Ya, ada dua buku ya. Yang pertama ditulis oleh Edward Hall. Dia adalah seorang antropolog budaya. Dia adalah pionir dari studi atau kajian komunikasi nonverbal. Pada waktu itu ada ada kesulitan ya, khususnya pasca Perang Dunia Kedua. Pasca Perang Dunia Kedua itu kan diikuti dengan kebangkrutan seluruh dunia ya, kecuali Amerika ya, yang dominan di dalam ekonomi pasca Perang Dunia Kedua. Sehingga kita mengenal ada Marshall Plan ya, pembangunan Eropa Barat ya oleh Amerika, dan berhasil ya untuk mengembalikan kondisi ekonomi di Eropa Barat. Dan kemudian selanjutnya kita kenal ada Dodge Plan ya, yaitu belajar dari keberhasilan pembangunan di Eropa Barat pasca Perang Dunia, kemudian diterapkan di Jepang ya. Dan ya, kita tahu sekarang tiga wilayah ini, yaitu Amerika Utara, kemudian Eropa Barat, dan Jepang, itu kan menjadi triad region ya, yang menyumbangkan 80% GDP dunia. Negara sisanya itu hanya menyumbangkan 20% GDP dunia, begitu kan? Jadi keberhasilan itu kemudian terus mendorong untuk pembangunan di negara-negara lain, seperti kita kenal ada BRICS ya, Brasil, Rusia, India, dan China. Dan ini menunjukkan bahwa terjadi penyebaran atau yang kita kenal sebagai internationalization capital ya, atau internasionalisasi modal. Jadi kalau dulu orang bikin barang atau produk di negaranya, kemudian disebarkan ya, didistribusikan ke seluruh dunia, dan cost-nya akan sangat tinggi, khususnya dalam masalah distribusi. Sehingga kemudian ada strategi yang selanjutnya selain perdagangan internasional, ada internasionalisasi capital atau penanam modal di negara-negara lain. Nah, tetapi untuk perusahaan-perusahaan Barat ketika dia menanamkan modal di Asia misalnya, seringkali gagal di dalam masalah kepemimpinan. Ya, jadi pemimpin ekspatriat Barat ya gagal di dalam memimpin misalnya di China atau di Jepang atau di Asia lainnya. Nah, kemudian Edward Hall ini diminta untuk mencari masalahnya apa. Ternyata lah masalahnya di budaya yang berbeda. Jadi komunikasi yang tidak nyambung. Karena apa? Karena kalau Hall itu menyebut sebagai budaya high context dan budaya low context. Budaya high context itu adalah budaya yang cara berinteraksi atau berkomunikasi lebih kepada komunikasi nonverbal, sikap ya, komunikasi nonverbal. Sementara yang low konteks itu verbal, kata-kata ya. Dan kemudian Hall menemukan bahwa orang-orang Barat itu lebih low konteks, sementara orang Timur Asia ini adalah high konteks. Jadi kalau orang Asia itu kalau ditanya apakah Anda menyukainya, dia berkata saya menyukainya, tapi ekspresinya tidak menunjukkan menyukainya. Tapi orang Barat menangkap bahwa kata yang terucap saya menyukainya itu adalah yang jujur, bukan ekspresinya. Karena mereka tidak terbiasa membaca ekspresi komunikasi nonverbal sebelum Edward Hall ini melakukan riset ini. Nah, ternyata komunikasi tidak nyambung antara ekspatriat Barat dengan orang Timur. Bahkan di antara orang Timur pun juga beda-beda ya. Budaya high konteksnya antara Jepang, Indonesia, China juga berbeda-beda ya.
misalnya orang Jepang kalau mau orang benar-benar menghormati itu sampai menunduk sangat membungkuk begitu ya. Tapi kalau orang Indonesia kan hanya menganggukkan kepala sudah cukup. Kalau orang India geleng-geleng kepala begini ya, itu adalah tanda penghormatan. Nah, jadi setiap negara berbeda. Itu yang diteliti oleh Hall. Dan di dalam satu negara saja ini juga tingkat high konteksnya. Kayak Indonesia ini kan budaya high konteks dan juga beda-beda. Misalnya teman kita yang dari Batak misalnya lebih low ya, artinya bahasa verbalnya lebih kuat walaupun tetap ada bahasa ekspresi, bahasa non verbal ya, dibandingkan dengan orang Jawa yang bahasa non verbalnya yang lebih menonjol dibandingkan dengan orang Batak misalnya. Kalau orang Jawa misalnya kalau ditawarin makan sudah makan belum, walaupun dia belum makan dia akan jawab sudah, karena kalau dia mengatakan belum ya kayaknya maaf kata ya kayak rakus ya, kayak nggak pernah makan gitu. Jadi selalu mengatakan tidak. Nah setelah dipaksa-paksa baru akhirnya makan. Padahal perutnya lapar, ya tetap mengatakan tidak. Kalau yang Jawa Tulen gitu ya. Nah itu kenapa? Itu adalah budaya ya. Dan ketika dia mengatakan tidak, belum tentu artinya tidak. Kita harus bisa membaca ekspresinya, ya ekspresi wajah dari orang yang mengucapkan itu atau staf yang mengucapkan itu. Ya, saya pernah membaca hasil riset ya di Indonesia sebenarnya. Di ekspatriat Jerman itu adalah pemimpin dan kemudian anak buahnya ini adalah orang Indonesia. Dan satu kali ketika atasannya ini menyampaikan sesuatu, ya biasa aja dia menyampaikan tidak marah-marah dan sebagainya, tapi dia terkejut karena apa? Karena bawahannya ini stafnya ini orang Indonesia tiba-tiba gebrak meja dan kemudian mengatakan saya mau resign hari ini juga, ya. Jadi dan kemudian si ekspatriat Jerman mau bertanya-tanya ada apa ini, ya. Dan jadi yang terjadi sebenarnya begini. Setiap pekerjaan, setiap target yang diberikan oleh atasannya kepada bawahannya ini selalu direspon dengan siap. Ya. Jadi yes sir, gitu. Jadi selalu siap untuk jalankan. Ya atasannya berpikir bahwa ya berarti dia siap gitu. Tapi rupanya karena beban yang begitu berat ya, jadi yang satu aja belum selesai udah dikasih tugas yang baru lagi dan selalu jamnya siap. Ya, dan kemudian kasih tugas yang baru lagi, jadi sudah memuncak ya, emosinya sehingga dia gebrak meja dan langsung mengajukan resign saat itu juga, yang membuat atasannya bingung. Kenapa? Karena atasannya berarti tidak sepenuhnya memahami ekspresi atau budaya komunikasi nonverbal dari bawahannya gitu ya. Jadi yes sir itu tidak selalu artinya iya kalau bagi orang Asia atau orang Indonesia ya, yes atau iya itu mungkin tidak ya. Maka pemimpin perlu juga memperhatikan bahasa nonverbal. Nah di dalam konteks kita sebagai pemimpin, mungkin yang kita pimpin bahkan ya dalam orang Indonesia saja ya, tidak melibatkan orang asing. Tadi saya sebutkan bahwa tiap-tiap daerah memiliki budaya yang berbeda-beda, punya komunikasi yang berbeda-beda, dan bahkan tingkat high konteks yang berbeda-beda. Ya mungkin ada yang high konteksnya sangat tinggi, tapi ada yang high konteksnya lebih rendah dan bahkan sangat rendah mendekati low konteks gitu ya. Kalau kita skor dari 0 sampai 100 itu udah mungkin 60, tapi orang Jawa mungkin 90 gitu ya. Jadi itu pun membutuhkan pendekatan kepemimpinan yang berbeda kepada orang yang berbeda karena beda budaya. Nah, termasuk di dalam konteks komunikasi budaya dari Geert Hofstede ya. Geert Hofstede itu seorang psikolog sosial dari Belanda. Dia juga seorang peneliti ya dari IBM, dan dia melakukan penelitian hampir di seluruh dunia ya, di mana IBM pada waktu itu punya cabang atau punya perusahaan di negara tersebut. Dan dia memberikan dimensi budaya yang berbeda. Ya, kalau Edward Hall tadi high context dan low context, kalau Geert Hofstede ini dia menyebutnya sebagai dimensi power distance, misalnya jarak kekuasaan. Orang Barat memiliki budaya jarak kekuasaan yang sangat rendah, atasan dan bawahan itu hampir tidak memiliki jarak, sehingga tidak heran kalau misalnya
kalau Anda nonton film ya, anak memanggil ayahnya itu dengan nama, itu biasa. Coba di Indonesia ya, anak memanggil ayahnya dengan nama, mungkin ditempelin sama bapaknya gitu ya. Karena apa? Karena beda budaya. Bagi orang Amerika itu biasa saja karena budaya mereka memang jarak kekuasaan rendah. Nah, bagi orang Indonesia jarak kekuasaan tinggi itu nggak sopan ya. Dan sebenarnya menurut saya sih tidak ada yang mana yang lebih baik, mana yang lebih jelek. Ya, sebenarnya bukan bicara baik dan tidak baik, tetapi memang setiap bangsa punya budaya yang berbeda dan punya keunggulan masing-masing gitu. Nah, misalnya contohnya di dalam budaya jarak kekuasaannya rendah, itu bawahan ya kayak Amerika, bawahan mengkritik atasan hal yang biasa ya. Hal yang biasa selama bawahan memberikan kritik dengan argumen yang kuat, dengan bukti yang kuat gitu. Tapi di Indonesia, walaupun sudah jelas-jelas atasannya yang salah ya, bawahan tetap mengiyakan ya, daripada repot, daripada ribut, ya udah ikut aja atasan kan begitu. Karena kita punya budaya jarak kekuasaan yang tinggi di Indonesia itu. Kalau Bapak Ibu lihat scoring ya jarak kekuasaan, saya bandingkan antara, mungkin nanti saya akan kasih contoh ya di tanggal 25 sampai tanggal 26 itu scoringnya antara misalnya Amerika dengan Indonesia atau Inggris dengan Indonesia itu sangat berbeda cara kekuasaannya. Dan misalnya juga perbedaan antara kolektivisme dan individualisme. Orang Amerika individualismenya kan tinggi budayanya, kemudian Indonesia itu kolektivismenya sangat-sangat tinggi. Nah, maka di Amerika cocok sekali yang diterapkan oleh Google misalnya kalau nggak salah ya, Google pernah menerapkan sistem misalnya 80 jam itu dibebaskan, karyawan mau berkreasi sendiri silahkan ya, dan kemudian 20% jam kerjanya itu untuk dibuat serius gitu ya. Nah, jadi enak ya, 80 jam 80% ya, 80% dari jam kerjanya itu dibebaskan. You mau ngapain apa terserah, yang penting you memberikan hasil gitu ya. Nah, bagi orang Amerika dengan budaya individualisme yang tinggi, sehingga budaya kompetisi yang sangat tinggi, itu akan berhasil dilakukan. Tapi kalau saya agak ragu ya, kalau misalnya diterapkan di Indonesia dengan budaya kolektivisme yang sangat tinggi, ya, di mana orang kita, karena memang budaya kita kolektivisme itu ya, kalau maju sama-sama ya, jadi kalau gagal ditanggung sama-sama. Jadi kayak misalnya kalau waktu kita kuliah itu ya, kalau satu nggak ngerjain tugas, semua nggak ngerjain tugas gitu ya. Jadi nggak, kalau misalnya ada yang ngerjain, wah itu akan dikucilkan sama yang lain. Nggak, kalau orang Malang, saya orang Malang nggak nawak, nggak kawan gitu ya, nggak setia kawan begitu ya. Nah, karena itu adalah budaya kolektivisme. Jadi kalau 80% dari jam kerja dibebaskan, saya khawatir itu untuk nongkrong, ngopi dan sebagainya, dan hanya untuk discuss, tentunya nggak ada hasil nyata gitu. Hasil nyata sebuah kreasi. Ya memang nggak semua orang Indonesia kan, di dalam setiap budaya itu kan ada personal yang tidak sama dengan pada umumnya. Tapi kalau bicara budaya ini adalah umum, kita bicara tentang pada umumnya gitu. Nah, budaya kita itu kolektivisme misalnya ya, dan budaya Amerika adalah individualisme. Nanti ada juga masculinity, budaya kita femininity. Masculinity adalah budaya yang senang kompetisi. Kalau femininity itu adalah budaya yang senang koordinasi, harmoni dan sebagainya. Indonesia itu adalah punya budaya femininity. Jadi seorang pemimpin juga perlu mempelajari terkait dengan budaya tersebut, karena kita juga memimpin bukan hanya dari satu suku saja, dari banyak suku, dan bahkan mungkin dari dari negara yang berbeda ya. Kalau mudah-mudahan ada menjadi pemimpin di perusahaan internasional dan ada artinya memimpin banyak orang yang dari bangsa yang berbeda dengan budaya beda. Cara komunikasi menjadi kunci dalam keberhasilan di dalam kepemimpinan, karena banyak khususnya di dalam kepemimpinan cross culture, banyak kegagalan seorang pemimpin bukan karena ketidakmampuan memimpin, tetapi hanya karena kendala komunikasi. Kendala komunikasi terjadi karena pemimpin ini tidak memahami budaya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti saya akan kasih waktu untuk tanya jawab, dan untuk lebih mendalamnya nanti kita ada kelas di tanggal
25 sampai 27 Oktober ya untuk kelas Professional Leadership Management yang akan mengkaji lebih dalam apa yang saya sampaikan selama kurang lebih 1 jam ya tanpa terasa ya, saya pikir baru 1,5 jam. Baik teman-teman, jikalau ada yang ingin bertanya, silahkan saya persilahkan. Oke, Pak Abdul Haris, Resen, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Edi. Menarik sekali, wonderful sekali presentasinya Pak. Jadi ini saya belajar mengenai integrity atau integritas, itu kepercayaan dan harus punya pengikut, citra, kita harus punya juga teladan, dan sampai terakhir ini yang saya masih sempat copy itu adalah budaya. Nah, apakah semua yang kita dengar malam ini itu bisa diukur? Bagaimana cara mengukurnya? Karena tadi Bapak juga terakhir mengatakan bahwa tadi ada komunikasi, ternyata bukan kegagalan mimpi, tapi komunikasi yang kurang baik, katakanlah seperti itu. Saya mohon pencerahan Pak Edi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abdul Haris ya. Kalau bicara tentang pengukuran keberhasilan kepemimpinan ya ini ada 2 macam Pak pengukurannya ya. Kalau pengukurannya secara kuantitatif maka perlu ya dilakukan seperti riset ya terkait dengan itu, dan nanti dapat dilihat dari hasil analisis kuantitatifnya. Tapi kalau misalnya dari sisi kualitatif ya, pengukurannya adalah misalnya ya seberapa staf kita misalnya ya misalnya menjalankan apa yang kita telah beri arahan kepada mereka ya. Jadi setelah kita memberikan arahan tugas kepada staf ya, apakah mereka menjalankannya? Kemudian ketika mereka menjalankannya, apakah mereka menjalankannya dengan sepenuh hati? Sebagai pemimpin kan kita harus memiliki kedekatan dengan mereka, sehingga kita juga secara kualitatif, secara intuitif kita bisa menilai apakah bahkan sebenarnya ya, seorang pemimpin yang memiliki kedekatan dengan orang yang dipimpin, apakah orang yang kita pimpin hanya cari muka saja atau serius dengan segala hati? Sebenarnya kita bisa membaca sebenarnya ya. Apakah dia serius atau tidak. Jadi dengan kedekatan kita dengan orang-orang yang kita pimpin, saya pikir kita secara kualitatif kita bisa mengukur, misalnya apakah mereka tadi ya mereka menjalankan apa yang kita instruksikan mereka, kemudian apa mereka melakukannya dengan segenap hati, apakah mereka mempercayai kita ya. Orang yang begini resisten, misalnya contoh resisten ya, orang yang resisten itu tidak selalu mengatakan tidak. Misalnya ketika dikasih arahan, saya tidak mau Pak, tidak. Orang yang resisten tidak selalu mengucapkan kata tidak ya. Tapi ketika misalnya tadinya dia rajin, kemudian sekarang mulai malas ya. Tadinya dia disiplin, sekarang mulai suka terlambat ya, sejak kita berikan arahan yang baru. Itu sebenarnya itu adalah bentuk-bentuk resisten ya. Seorang pemimpin yang peka itu juga harus membaca ya, dan yang saya katakan tadi ya, kalau dia memiliki kedekatan dengan orang yang dipimpin ya, dia akan tahu bahwa ini adalah bentuk resistensi. Maka ketika dia melihat itu, maka dia perlu mendalami ya mengapa resisten itu muncul, dan mungkin dengan pendekatan ya mereka bisa menyampaikan apa yang menjadi misalnya penolakannya atau resistensi mereka. Karena sekali lagi tadi contoh ya, resistensi itu bukan tidak selalu menunjukkan negatif ya. Resistensi itu orang menolak hanya karena sudah terbiasa dengan yang lama, tetapi kalau dijelaskan, dikomunikasikan dengan baik, maka orang itu mungkin bisa akhirnya menerima dan kemudian bisa menjadi tidak resisten, tapi justru menerima. Jadi kalau dari segi kualitatif ya, contoh-contoh seperti itu Pak. Jadi kedekatan kita terutama dengan orang yang kita pimpin menjadi sangat penting. Kalau kita semakin jauh dengan orang yang kita pimpin, nggak ada masalah, nggak akan ada banyak masalah kita dengan orang yang kita pimpin. Tapi sebenarnya orang yang kita pimpin bukanlah pengikut kita, dia jalan sendiri, kita jalan sendiri. Seorang pemimpin yang baik memang harus mendekatkan diri dengan orang yang dipimpin. Dan ketika kita mendekatkan diri dengan orang yang dipimpin, kita akan melihat banyak masalah yang harus kita
kita selesaikan. Dan pada proses penyelesaian itu kan ada proses untuk mendiagnosa ya, mendiagnosa penyebab masalah apa dan sebagainya. Dan itu adalah cara-cara pengukuran dalam artian kualitatif, Pak, ya. Karena kalau misalnya kita harus melakukan pengukuran secara kuantitatif, ya berarti kita harus eh, menganalisis secara kuantitatif begitu. Misalnya sebab kuesioner dan kemudian kita analisis, walaupun itu pun kadang-kadang kalau yang riset kita, kemudian yang di riset adalah anak buah kita, kadang-kadang juga tidak objektif di dalam jawaban-jawaban mereka. Jadi kalau menurut saya sebagai pemimpin, pengukuran kualitatif itu kalau menurut saya Pak ya, penelitian kualitatif yang didasarkan pada kedekatan selama ini ya, hubungan antara pemimpin dengan anak buahnya itu jauh lebih baik untuk improvisasi di dalam kepemimpinan kita. Jadi kita tahu apa yang orang yang kita pimpin mau ya, dan kita tahu bagaimana memberikan pengaruh kepada mereka ya. Dan sekali lagi ini akan kompleks ya, tidak ada kepemimpinan yang mudah. Kalau kepemimpinan mudah, semua orang jadi pemimpin gitu ya. Jadi semua orang ingin punya jabatan, tapi tidak semua orang yang jadi pemimpin ya. Jadi kalau ada satu statement saya lupa yang mengatakan siapa bahwa kalau kalau menjadi pemimpin muda, Jimmy Carter mengatakan, kalau menjadi seorang pemimpin muda, orang lain akan lebih dulu mengambil tempat Anda gitu. Jadi artinya memang sulit ya. Begitu Pak Abdul Haris, mungkin jawaban saya ya, pengukuran yang lebih efektif efisien bagi seorang pemimpin adalah kualitatif ketimbang kuantitatif. Walaupun boleh juga pengukuran secara kuantitatif. Baik, mudah-mudahan dapat menjawab. Oke, Pak Budi Prasetyo, raise hand. Ada Bu Sabrina, Ya, Sabrina. Baik, terima kasih ya. Pak Budi dulu. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari kolom chat ya. Ini saya mewakili beberapa pertanyaan. Jadi menurut mereka pertanyaannya adalah gimana cara menyikapi pemimpin yang susah buat berubah atau kaku, kemudian sulit buat berubah, itu gimana menyikapinya? Baik, terima kasih. Baik Pak, sebentar Pak Budi ya. Oke Pak Hadi, jadi di sini yang berubah pemimpinnya, bukan yang mengajak berubah ya, pertanyaannya ya. Jadi menghadapi seorang pemimpin yang susah berubah. Tadi saya singgung sebenarnya Bapak Ibu, saya tidak tahu persis ya yang ditanyakan ini apakah benar pemimpinnya memang yang tidak mau berubah atau memang belum saatnya berubah ya. Kalau dalam organisasi ya biasanya dalam perusahaan khususnya, perusahaan itu kan ada analisator ya untuk membuat kajian strategi ya. Biasanya di top manajemen itu melakukan pengamatan ya, baik lingkungan sumber daya perusahaan maupun lingkungan eksternal, faktor-faktor eksternal yang saya sampaikan tadi ya. Misalnya selama sumber daya yang dimiliki itu masih mampu mengeksploitasi peluang yang ada dari lingkungan eksternal, kecenderungan perusahaan tidak melakukan perubahan strategi. Ya, kecenderungan perusahaan tidak melakukan perubahan strategi. Dan sayangnya ini kadang-kadang hanya dilihat oleh top manajemen. Dan dia dilihat oleh di level implementator di bawah, tidak melihat itu. Jadi yang dilihat di bawah itu hanya bosan dengan kok begini-begini saja. Sementara perusahaan lain sudah misalnya melihat karyawan dari perusahaan lain sudah begini begitu, sementara kita begini-begini saja gitu ya. Nah, seringkali itu juga terjadi. Sebenarnya bukan tidak mau berubah pemimpinnya, tetapi memang di dalam industri di perusahaan itu ya, industri organisasi itu ya, belum saatnya melakukan perubahan. Misalnya begini. Misalnya kalau saya kasih contoh gini, kapan kita melakukan strategi pengembangan produk? Ketika kita mau mengubah produk kita, menginovasi produk kita, itu hanya ketika pasar sudah mulai jenuh dengan produk kita. Kalau pasar belum mulai jenuh dengan produk kita, itu adalah cost besar untuk menggunakan pengembangan produk. Dan mungkin misalnya pesaing kita sudah melakukan pengembangan produk. Karena apa? Karena produk dari pesaing kita sudah jenuh di pasarnya. Pasar sudah jenuh terhadap produk mereka. Sementara penilaian pasar, di mana pasar belum jenuh terhadap produk kita, ya kita tidak melakukan pengembangan produk,
Karena produk kita masih diserap oleh pasar, masih laku, dan melakukan pengembangan produk kan perlu cost yang dikeluarkan dan cost mempengaruhi profit. Nah itu kan yang dibaca oleh leader ya. Sehingga seringkali yang di bawah ini berpikir loh pesaingnya sudah melakukan pengembangan produk, kita begini aja produknya dan akhirnya gimana kita bisa menjual produknya. Tetapi kan pengukuran menunjukkan bahwa pasar masih belum jenuh terhadap produk kita. Ini contoh ya. Contoh sebenarnya memang belum perlu melakukan perubahan, tetapi yang di bawah berpikir bahwa sudah gitu. Tapi yang top manager itu tahu bahwa belum. Itu satu. Tapi kalau misalnya benar yang ditanya ini ya, artinya ya memang pemimpinnya yang kolot, yang tradisional ya, dan saatnya memang sudah berubah misalnya, tapi dia tidak peduli ya, dia tidak melakukan perubahan ya. Ya kita nggak bisa apa-apa karena kita kalau dalam pertanyaan ini kan kita bukan sebagai leader tapi kita sebagai follower ya, kita kan nggak bisa melawan kebijakan pemimpin, walaupun kita juga bisa memberikan masukan kepada pemimpin tapi belum tentu juga diterima oleh pemimpin kita gitu. Nah ketika masukan kita ditolak oleh pemimpin kita, ya itu saatnya kita belajar sebagai seorang pemimpin di masa depan ya. Artinya dari situ kita belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik ketika nanti di masa depan kita menjadi seorang pemimpin. Nah, tapi yang saya yakin bahwa ketika strategi harus berubah, lingkungan sudah berubah, tapi pemimpin tetap tidak mau berubah, itu nanti akan terlihat. Ya, terlihatnya di mana kinerja perusahaannya akan menurun. Ya, kinerja perusahaan menurun, ya, dan itu juga nanti akan terkait dengan keberlanjutan dari organisasi tersebut atau perusahaan tersebut. Begitu. Jadi kita harus melihat dari dua sisi ini ya, tidak selalu dari satu sisi. Pemimpin tidak mau berubah mungkin karena memang belum saatnya berubah. Setelah dia melakukan analisis baik faktor eksternal maupun internal. Tapi juga memang ada pemimpin yang kolot ya, misalnya tanda kutip ya gayanya begitu saja, walaupun dunia sudah berubah dia tidak tidak mau berubah. Itu pelajaran bagi kita calon pemimpin ya, bahwa seorang pemimpin harus siap untuk membawa pada perubahan. Karena dunia kita tadi saya singgung, dunia kita akan terus mengalami perubahan. Begitu. Selanjutnya Pak, mungkin ini dulu ya. Tadi saya panggil Pak Budi Prasetyo. Ya Pak Budi, silakan Pak. Selamat malam Pak. Malam Pak. Ya ini terima kasih sekali untuk diberi kesempatan untuk bertanya untuk perihal terkait dengan leadership. Ya, ini yang mau saya tanyakan. Ini secara umum aja. Jadi bagaimana caranya nih mensikapi seorang pemimpin dalam mengambil keputusan di lapangan itu jarang yang berpikir secara objektif ataupun komprehensif. Jadi kecenderungan selalu merugikan anak buah gitu, Pak. Kan sebelumnya. Contoh realnya merugikan seperti apa, Pak? Jadi merugikan itu kan ya ada seorang chief security gitu kan, chief security. Jadi dia ditunjuk langsung dari dari outsourcing tersebut gitu kan untuk menduduki chief security lah. Dari owner sendiri itu dari user ya itu tidak berkenan gitu kan kalau si A ini menjadi chief gitu. Jadi dia istilahnya hanya sepihak gitu. Jadi tidak ada mungkin koordinasi dengan dengan pihak outsourcing gitu kan. Jadi asal saya tidak suka dengan gaya kepemimpinan chief itu. Bisa nggak 2-3 hari diganti lah seperti itu. Padahal itu sudah istilahnya sebenarnya chief tersebut sudah matang, misalnya dia punya inilah bisa dibilang punya skill gitu kan. Ya istilahnya kalau di security kan dia sudah pelatihan Garda Pratama, Garda Madya, Garda Utama, terus mungkin hal-hal kursus yang lain. Jadi dia sudah matang untuk dijadikan chief security di lapangan. Tapi satu pihak dari user itu tidak berkenan kalau dia melihat si A itu untuk memimpin jadi kepala security di
tempat tersebut, seperti itu Pak. Ya. Terima kasih. Oke, baik Pak. Berarti ini melibatkan dua ini ya, di mana sebenarnya perusahaannya adalah perusahaan outsourcing, tapi dia bekerja pada user. Betul, Kemudian perusahaan asalnya menunjuk dia sebagai chip, tapi usernya menolak dia sebagai chip. Berarti sekarang yang dipermasalahkan adalah pemimpin dari user gitu ya Pak ya? Pemimpin dari user atau pemimpin dari outsourcing ya Pak? Jadi yang Bapak mau tanyakan di sini pemimpin usernya atau ada apa namanya? Ada titipan lah setelah gitu. Jadi ada persekongkolan kurang sehat begitu. Jadi merugikan dari PT itu merugikan dari outsourcing itu gitu. Padahal kan itu kan sudah ya bisa dikatakan sudah pas lah, udah kompeten. Jadi dalam artian memang inilah istilahnya PT itu kan menghadirkan yang terbaik untuk user kan gitu, tapi dari user sendiri tidak berkenan. Jadi ada itu bisa dikatakan bos besarnya itu ada titipan untuk dijadikan chief security di situ ya gitu. Oke Pak. Ada ini kejadian ini Pak. Iya Pak. Ya, makanya ini melibatkan dua perusahaan ya, suppliernya yaitu namanya perusahaan outsourcing yang mensupply security dengan user yang pengguna dari jasa keamanan tersebut gitu ya. Dan kalau pertama kita lihat dari ini, saya hanya meraba Pak ya. Kita melihat dari dua perusahaan tersebut pasti ada deal ya antara dua perusahaan tersebut ya, ada siapa punya bargaining power antara keduanya dan sebagainya ya. Jadi perusahaan outsourcingnya juga pasti ingin mempertahankan ya jasanya digunakan oleh perusahaan itu, dan perusahaan itu juga kalau punya bargaining power ya punya kuasa untuk menentukan ya siapa yang yang misalnya dalam case ini yang jadi chief dari pasukan security ini gitu ya. Terlepas misalnya ada tadi yang Bapak sebut ada titipan dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi di level kitanya, di level security-nya kita tidak bicara leader dari user maupun leader dari perusahaan asal atau outsourcing tersebut, tapi dari kitanya sebenarnya kan kita tidak punya bargaining power apa ya di sana ya, kecuali kalau kita punya bargaining power itu artinya ini, kita punya punya kompetensi, kita punya credibility, kita punya segalanya yang membuat kita punya bargaining power ya. Itu bahkan kita punya bargaining power kepada baik perusahaan outsourcingnya maupun perusahaan user. Artinya mungkin ada perusahaan lain ya. Kalau misalnya nggak misalnya Anda tidak mempercayai saya, ada yang lain yang mempercayai saya, itu berarti kita punya bargaining power. Ketika itu misalnya kita punyai, maka kedua belah pihak ini juga berpikir ulang ya. Artinya kalau misalnya perusahaan outsourcing itu melihat bahwa karena deal dengan perusahaan user begini, tapi kalau saya tidak pertahankan ini orang akan keluar misalnya, akan gabung dengan outsourcing yang lain, maka saya tempatkan di perusahaan yang lain untuk menjadi chip di perusahaan yang lain. Mungkin bisa begitu ya, itu bisa. Tetapi kalau misalnya si calon chipnya yang tidak diangkat, tidak punya bargaining power, ya tidak bisa apa-apa ya. Oleh sebab itu di situ adalah pembelajaran juga bagi kita. Pembelajaran dalam artian begini, di dalam hubungan kerja ini kita sudah bicara hubungan kerja ya Pak ya. Dalam hubungan kerja bargaining power itu tetap memiliki kunci ya. Kalau karyawan punya bargaining power ya, maka dia akan mendapatkan kelebihan lah ya, fasilitas lah dan sebagainya ya, karena dia punya bargaining power. Nah, bargaining power ini bisa juga dilihat dari apa? Dari satu tadi kembali lagi Pak, integrity. Ya, orang yang integrity, orang yang dapat percaya itu mahal ya. Itu yang pertama. Tetapi integrity saja juga cukup, tapi juga perlu apa? Perlu keterampilan, skill ya. Punya kompetensi gitu. Jadi kompetensi itu juga tidak menjamin, tapi kalau dia punya integriti dia dapat dipercaya. Tapi punya integriti dapat dipercaya juga tidak menjamin kalau dia punya kemampuan, dia punya kompetensi di bidangnya itu. Jadi oleh sebab itu ini menjadi pelajaran misalnya bagi kita Pak Budi, apakah kedua hal itu misalnya contoh saja, kedua hal kunci itu kita miliki atau tidak.
Kalau kita miliki, kenapa kita tidak punya bargaining power? Itu yang harus kita bangun. Kita harus improvisasi ya, integriti dan kompetensi di bidang kita yang kita tekuni. Begitu Pak Budi. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama Pak Budi. Ada lagi? Yang kasihan banyak nih Pak Hadi. Yang mana yang saya jawab Pak Hadi? Ya, mungkin cukup Pak Edi. Ya, baik. Terima kasih, Pak Adi. Jadi saya senang sekali ya, rupanya Bapak Ibu sangat dari banyak pertanyaan di chat maupun yang angkat tangan sangat ini ya responsif ya di dalam webinar kita. Terima kasih banyak. Namun ya waktu yang membatasi kita dan ini pun kita sudah lewat 15 menit 20 menit ya. Nanti saya dimarahi Pak Hadi kalau lewat saja. Begitu ya. Jadi kita akan bicara lebih dalam lagi nanti di kelas professional leadership kita ya. Nanti Bapak Ibu selain materinya juga kita dalam juga ada kesempatan untuk bertanya, bahkan nanti pertanyaan yang belum sempat dijawab Pak di kelas biasanya saya rekam ya dan saya kirimkan, saya jawab di luar kelas, saya rekam dan saya kirimkan kepada peserta. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu semua untuk kehadiran dan keaktifan Bapak Ibu semua dan waktu, dan mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan ya. Tidak ada yang sempurna selain Tuhan. Dan waktu selanjutnya saya kembalikan ke Pak Hadi Tasmat. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Edi dan teman-teman semuanya juga. Terima kasih banyak dan mohon maaf sekali lagi. Ya, mohon maaf sekali lagi antusias Bapak Ibu ya. Sudah bertanya, bahkan yang belum bertanya. Tenang aja teman-teman semua, nanti setelah ini kita akan ada event tentang leadership ya. CPLN batch kedua, nanti teman-teman bisa ikut acaranya ya di tanggal 25 seperti itu. Oke, teman-teman, itu saja untuk malam hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sehat, bahagia, sukses selalu buat teman-teman semuanya. Untuk Pak Edi juga sehat selalu Pak ya. Baik teman-teman semua, sebelum di close kita foto dulu ya. Bisa di-on-kan kameranya. Oke, silakan bisa di-on-kan kameranya. Supaya terlihat wajah ganteng dan cantik. Oke. Di sini ada banyak slide-nya, hanya yang ter-on kamera saja yang saya fotokan ya teman-teman. Kita mundur, gaya bebas, 3, 2, 1. Oke. Slide kedua, 3, 2, 1. Slide ketiga, 3, 2, 1. Slide keempat, 3, 2, 1. Slide kelima, oke. 3, 2, 1. Slide ke-6, terakhir. 3, 2, 1. Ya, cukup ya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Pokoknya
pokoknya sehat selalu ya buat teman-teman semua. Selamat beristirahat. Ketemu di kesempatan lainnya. Bye. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam. Selamat semua. malam. Terima Selamat kasih. malam Bapak Ibu semua. Terima kasih. Recording stopped. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Eri, Pak Hadi. Terima kasih. Boleh minta materinya, Pak? Pak, Terima kasih, Pak Edi. Ini link absensinya nggak ada ya? Boleh. Sehat selalu, Pak. Terima kasih Pak atas wawasannya. Terima kasih Pak. Salam dari Binjai. Terima kasih Pak atas Cirebon. Ini ada sertifikat nggak ya? Ada kayaknya. Ada kan di tulisannya ada Pak. Selamat malam Pak. 127 masih bertahan. Boleh minta materinya, Pak? Boleh. Boleh ambil aja.